Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praobservasi coaching untuk supervisi akademik, dan pada kesempatan ini nanti saya akan mensupervisi rekan sejawat saya, yaitu Ibu Yuni Yuniarti SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah ya. Baik, Bu Yuni, pada kesempatan ini kita akan melakukan observasi ya, coaching untuk supervisi akademik sebelum nanti Bu Yuni melaksanakan pembelajaran. Pada kesempatan ini tujuan dari observasi ini yaitu nanti Bu Yuni melakukan pembelajaran di kelas Bu Yuni. Ketika sudah siap, Bu Yuni dengan percaya diri dalam melaksanakan pembelajarannya. Kemudian sebelum melakukan pembelajaran, saya akan wawancara dulu terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, di praobservasi ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, terkait dengan tujuan pembelajaran yang dicapai oleh Bu Yuni, apa sih tujuan yang diharapkan oleh Bu Yuni terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan? Baik, terima kasih Bu Nari. Saya akan coba menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, saya akan mengambil konten tentang denotasi dan konotasi di kelas 6. Kebetulan saya ada di kelas 6A, dan nanti pas melakukan coaching observasi ketika saya mengajar bertepatan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang saya tentukan yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami apa itu makna demokrasi dan demokrasi. Yang kedua, mereka memahami apa itu literasi di dalam membentuk atau membuat sebuah kalimat beserta maknanya. Kemudian yang ketiga, bisa menerapkan di dalam nanti atau mencari kata-kata baku, kata-kata baru di dalam wacana yang telah disediakan nanti di dalam pembelajaran. Jadi kita akan menyiapkan LKPD dan beberapa materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Begitu Ibu. Oke, baik. Ini untuk pertanyaan yang pertama ini, kira-kira area pengembangan apa yang hendak ingin dicapai oleh Bu Yuni, area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dalam melaksanakan pembelajaran kali ini? Oke, baik, di dalam kurikulum Merdeka kan kita harus mengintegrasikan atau termaktub di dalamnya dalam profil pajak Pancasila. Jadi saya akan mengatakan di sini adalah satu dimensi dalam profil pajak Pancasila. Jadi peserta didik kita nanti akan membaca satu buah teks yang telah disediakan oleh saya yang berjudul sebuah. Nah, di sana banyak sekali kata-kata denotasi dan konotasi. Kemudian mereka mencoba untuk memahami, mengobservasi, mengidentifikasi dari berbagai kalimat di dalam paragraf itu mana yang termasuk dalam konotasi, mana yang termasuk dalam denotasi. Dan setelah itu, setelah mereka mengklasifikasikan mana itu denotasi dan mana itu konotasi, mereka mencoba untuk menyatukannya di dalam kalimat yang akan nanti saya berikan di dalam. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai di kemampuan bernarasi Betul sekali ya. Jadi mampu memberikan ya, menyampaikan. Betul. Selain itu juga saya akan memberikan sebuah pertanyaan romantik yang memancing mereka rasa ingin tahu atau rasa penasaran mereka, apa sih sebetulnya makna demokrasi dan konotasi dalam suatu kalimat atau dalam suatu bacaan tersebut. Baik, yang terakhir Bu Yuni, untuk pertanyaan yang terakhir dari tujuan area
tujuan itu, dan untuk mengembangkan area yang akan dikembangkan itu kira-kira ada strategi khusus tidak yang dipersiapkan Bu Yuni dalam melakukan pembelajaran nanti ya? Strategi ya. Jadi ini berkenaan dengan metode pembelajaran ya. Ya. Jadi saya akan di sini yang pertama mungkin saya akan mengambil metode semacam kelompok, atau dalam istilahnya jigsaw, ada kelompok sebagai kelompok yang utama, kemudian kelompok yang jadi dikelompokkan berdasarkan kemampuan anak dulu. Ini bukan berarti di sini saya mendiskriminasikan, tetapi ada kelompok utama dan kelompok ada yang sudah paham, yang sedang, dan yang belum paham. Jadi saya juga akan memberikan suatu materi yang mungkin berbeda di antara mereka, yang nantinya mudah-mudahan dari satu kelompok ini yang paham, yang sedang, dan yang kurang paham nanti disebar lagi. Jadi semuanya mereka itu, para peserta didik itu bisa memahami apa materi yang akan disampaikan dan materi yang mereka terima itu. Jadi intinya ada yang namanya, dalam istilah dulu kita semacam pembelajaran jigsaw ya benarnya, dalam pembelajaran kurikulum 13 yang sebentar kita juga tidak bisa melupakan kurikulum yang sebelumnya, tetapi kita juga mengambil atau mengadaptasi. Jadi kita juga akan membaurkan walaupun ini kurikulum merdeka, tetapi pada esensinya setiap kurikulum itu ada kelebihannya. Jadi saya semacam mengkolaborasikan apa yang saya pahami pada kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka ini, yang intinya saya ingin menggali potensi dari peserta didik itu, dari yang cepat tanggap dalam materi ataupun yang kurang, nanti akan diadakan semacam tukar sebaya. Jadi siapa yang paham, mereka pun akan membantu teman-temannya supaya mereka juga paham apa materi yang disampaikan. Seperti itu mungkin kurang lebihnya benar. Baik, luar biasa Bu Yuni. Jadi strategi Bu Yuni akan mengkolaborasikan atau mengkoneksikan antara teori kurikulum terdahulu dengan yang sekarang. Dan selain itu juga Bu Yuni akan strateginya dalam pembagian kelompok ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik tentunya ya. Baik, terima kasih Bu Yuni, luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan programnya bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lagi nanti di observasi. Terima kasih, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya sudah diberikan kepercayaan oleh Bu Nari untuk bisa bekerja sama. Mudah-mudahan ini yang dapat saya ambil di sini, kita bisa sharing, saling melengkapi kekurangan-kekurangan kita sebagai pendidik, dan mudah-mudahan outputnya untuk peserta didik kita menjadi anak-anak hebat yang bisa menjadi generasi yang hebat juga di masa yang akan datang ya. Baik, terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Ibu Nari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis, tanggal berapa? 14. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Ada yang tidak sekolah? Kelompok Jupiter siapa? Apipah, kenapa Apipah? Sakit. Dea, sekretaris nanti sudah ditulis. Kemudian kelompok Venus hadir semuanya. Kelompok Uranus. Ini kelompok apa? Bumi hadir semuanya. Hadir. Kelompok Mars. Ya, terima kasih karena kalian sudah hadir hari ini. Pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Sudah disiapkan bukunya, silakan dikeluarkan bukunya, kemudian alat tulisnya. Tapi sebelumnya kita akan membaca doa dulu, karena membaca doanya supaya lebih hikmat,
kita membaca doa di dalam hati saja ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin baca doa di dalam hati. Dengan perhatian. Siap. Tim belajar membaca doa dalam hati. Alhamdulillahirobbilalamin, membaca doa sudah selesai. Baik, mohon maaf ini internetnya masih. Silakan siapkan dulu peralatannya. Baik, sebelum kita belajar, mari kita baca doa dulu. Baca doa sebelum belajar dimulai. Robbi Jibri Ilman Warjukni Takman Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Agar lebih semangat kita dalam pembelajaran, kita akan tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangat bagaimana? Baik, suaranya yang lantang ya, jangan sampai ngantuk. Yang ngantuk matanya pucak-pucak dulu ya. Siap, tepuk semangat. Baik. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu materi atau konten. Kalian tulis dulu makna, denotasi, dan konotasi. Makna, denotasi, dan konotasi. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran apa Bu? Tujuan pembelajaran itu adalah goalnya kalian setelah kita mempelajari materi ini, kalian bisa apa? Yang pertama, ini kalian bisa lihat di sini. Peserta didik mampu memahami makna, denotasi, dan dari teks bacaan. Dan kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi makna literal dalam teks. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami makna konotatif dan kata-kata di dalam kalimat. Sebelumnya, Ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca si belalang di rumah. Sudah masih ingat? Untuk lebih mengingatkan lagi, Ibu akan menceritakan sedikit saja tentang cerita si belalang. Jadi di suatu negeri antah berantah ada sebuah keluarga ya, yang ayahnya itu pengangguran. Tetapi dia itu ingin kaya raya seperti orang lain. Nah, ketika itu si ayah Pak Belalang, namanya Pak Belalang, dia itu disebut si Pak Belalang karena mempunyai anak namanya si Belalang. Nah, suatu ketika di negeri itu ada sayembara dari kerajaan. Katanya siapa yang bisa menjawab teka-teki dari raja, dia akan mendapatkan harta yang banyak. Gitu. Nah, kemudian si Pak Belalang itu tergiur, dia mau ikutan, tapi karena mereka di kerajaannya itu harus orang yang pintar. Nah, pura-pura si belalang itu menjadi ahli nujum. Tahu nggak ahli nujum apa? Ahli nujum itu kalau sekarang dukun, tahu dukun? Paranormal, tahu paranormal? Nah, paranormal itu yang bisa melihat masa depan katanya, gitu ya.
langsunglah si belalang, si pak belalang itu ke kerajaan. Nah di sana banyak yang tumbang. Pas yang terakhir semuanya bisa menjawab pertanyaan, tapi yang satu karena sebelum ke kerajaan itu ada orang dalam yang dari kerajaan memberitahu ini soalnya, jadi bisa. Jadi setiap raja memberikan pertanyaan bisa dijawab sama si belalang. Yang pertanyaan kedua bisa, terus pertanyaannya sudah dijawab. Nah masuklah, jadi masuk ke kualifikasi, dia calon juara nih si pak belalang. Tapi yang terakhir raja itu memberikan satu pertanyaan tambahan yang menteri-menterinya tidak tahu, dia bingung. Nah untuk mencapai kejuaraan ini nih, langsung si raja itu menggenggam sesuatu yang para menteri juga tidak tahu. Bingung nih si pak belalang itu mau menjawab apa, mau menjawab, dia tidak tahu karena yang soal-soal yang kemarin yang tadi itu sudah dikasih tahu sama menteri, tapi yang terakhir dia tidak bisa. Akhirnya dia putus asa. Ayo silakan pak belalang, apa yang saya genggam? Nah kata si raja, bingung dong si belalang itu, karena si pak belalang itu kan bingung gimana itu. Nah si belalang kan bingung di luar nih, dia udah putus asa nggak bisa. Emang pialahnya gitu ya. Dia itu teriak aja, ayo kamu bisa nggak? Diam aja sampai keringat udah bercucuran. Nah pas terakhir sudah putus asa, dia teriak. Tadinya dia itu memanggil anaknya semua, belalang katanya gitu ya. Si raja pas lihat betul yang dipegangnya itu belalang. Nah akhirnya si belalang itu, pak belalang itu mendapat juara dan mendapatkan apa, hadiah berupa harta yang banyak gitu ya. Nah itu sebagian kecil cuplikan dari cerita itu. Nah kemarin juga di dalam bukunya itu kalian kan sudah membaca ada beberapa makna-makna denotasi dan konotasi. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan, tadi kan sudah dibacakan rangkumannya. Sebelum kalian mengetahui makna denotasi dan konotasi, Ibu akan memberikan setiap kelompok bacaan. Nah di dalam bacaan si belalang yang tadi Ibu ceritakan ada yang namanya makna denotasi dan konotasi. Silakan ketua kelompoknya ke depan. Jupiter ya, Saturnus mana, Saturnus mana, terus Venus, Mars mana, Mars, Uranus, itu lagi Bumi mana, Bumi. Nah di dalam bacaan itu kalian tentang si belalang, tetapi sebelum kalian membaca bacaan yang Ibu bagikan per kelompok itu, kalian lihat dulu tayangan di depan tentang materi denotasi dan konotasi. Silakan fokus ke depan sambil disiapkan catatannya, apa itu denotasi dan apa itu konotasi ya. Kita akan melihat tayangan dari YouTube. Selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru. Sebelum lanjut, silakan like dan subscribe terlebih dahulu. Kalau sudah, silakan perhatikan materi dan selamat belajar. Halo anak-anak semuanya. Pada video kali ini Sambil dicatat ya, kita akan belajar tentang makna, konotasi, dan
makna denotasi. Langsung saja, yang pertama yang akan kita pelajari adalah makna denotasi. Apa itu makna denotasi? Makna denotasi merupakan makna sebenarnya dari suatu kata. Contohnya, hujan disertai angin semalam menumbangkan pohon. Coba kalian perhatikan kata yang diberi warna merah, yaitu kata menumbangkan. Di dalam makna denotasi, arti kata menumbangkan yaitu membuat tumbang atau roboh sebuah pohon. Contohnya, bisa lihat pada gambar ini. Contoh yang kedua, pedagang daging sapi itu membanting tulang ke lantai. Coba kalian perhatikan kata yang diberi warna merah, yaitu membanting tulang. Makna denotasi dari membanting tulang itu artinya adalah menjatuhkan dengan keras. Nah, bisa kalian lihat ilustrasinya pada gambar ini, itu gambar orang membanting tulang. Nah, setelah kita belajar tentang makna denotasi, kita akan mempelajari tentang makna konotasi. Makna konotasi itu merupakan makna yang tidak sebenarnya atau makna kiasan. Contohnya, coba kalian perhatikan, Manchester City berhasil menumbangkan Liverpool dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris. Coba kalian perhatikan kata yang diberi warna merah, yaitu kata menumbangkan. Dalam makna konotasi, menumbangkan itu memiliki arti mengalahkan. Coba lihat, nah biasanya makna konotasi menumbangkan itu ada di dalam sebuah pertandingan. Contoh yang kedua, setiap orang tua pasti selalu membanting tulang demi keluarganya. Berbeda dengan makna membanting tulang dalam denotasi, makna konotasi dari membanting tulang adalah bekerja dengan keras. Diperhatikan coba pada ilustrasi gambar seperti itu adalah gambar orang yang sedang bekerja keras. Nah, jadi dapat disimpulkan denotasi itu merupakan makna sebenarnya dari suatu kata. Kebalikan dari denotasi adalah makna konotasi, yaitu makna yang tidak sesuai atau tidak sebenarnya atau makna kiasan, atau biasa kita sebut makna perumpamaan. Nah, coba perhatikan tabel yang ada pada layar ini. Nah, di sini kita akan coba membedakan. Nah, kalau tadi sudah ada contohnya ya. Nah, di sini ada dua contoh kata, yaitu menumbangkan dan juga membanting tulang. Makna denotasi dari menumbangkan adalah tumbang atau roboh. Seperti tadi contohnya adalah pohon yang tumbang roboh. Namun dalam makna konotasi, makna menumbangkan artinya adalah mengalahkan. Yang kedua adalah membanting tulang. Artinya dalam denotasi adalah menjatuhkan senjata. Dalam makna konotasi, membanting tulang itu artinya bekerja. Demikian ya, semuanya sudah bermanfaat. Sampai jumpa anak-anak. Sekian dan terima kasih. Baik, itu adalah tayangan tentang makna konotasi dan denotasi.
Dari tayangan itu berarti kita sudah memahami apa itu makna konotasi dan denotasi. Siapa yang mau menjelaskan lagi apa itu makna konotasi atau denotasi? Acungkan tangan. Humaira mau, silakan. Makna denotasi menyatakan makna yang sebenarnya terjadi. Contohnya, hujan disertai oleh menembakkan pohon. Dan makna konotasi makna yang tidak sebenarnya atau kiasan. Contohnya, Master City berhasil mengembangkan Liverpool. Nah, jadi mana denotasi dan konotasi ibu itu ibu akan jelaskan sedikit ya. Jadi ada satu kata di mana satu kata itu bisa bermakna sebenarnya, ada juga yang bisa bermakna kiasan. Salah satu contoh selain yang tadi kan ada yang menumbangkan betul-betul karena hujan deras, angin menumbangkan pohon besar. Itu betul-betul tumbang itu dalam artian dia roboh. Tetapi ada satu lagi kalimat Manchester City menumbangkan Liverpool. Di situ menumbangkan apakah Manchester City itu menumbangkan menjatuhkan? Tapi apa? Jaki? Mengalahkan, betul. Satu lagi coba ibu akan menyebutkan satu kata. Kamar kecil. Coba mana makna konotasi dan mana makna denotasi? Siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa yang mau menjawab? Sini Pan. Sini, Ipan kesini aja biar kedengaran sama temannya. Tepuk tangan dulu dong buat Ipan. Denotasi. Kecil. Terus mana yang kedua? Konotasi. Berarti kamar kecil itu apa? Yang mana konotasinya apa? Baik, terima kasih ya Ipan sudah berani ke depan untuk menjawab. Nah, itu salah satu contoh dari satu kata yang bermakna dua, bermakna denotasi dan konotasi. Kamar kecil, kalau makna denotasinya atau makna yang sebenarnya kamarnya memang kecil, tetapi makna konotasi yang kedua adalah kamar kecil itu, nah betul kata Jaki, itu WC. Tadi juga Ipan menjawab WC atau toilet. Nah, ibu sudah tadi memberikan satu lembar LKPD, beberapa lembar LKPD. Silakan kalian diskusikan. Di situ ada bacaan dari si belalang yang tadi ibu jelaskan sedikit. Silahkan kalian baca dan temukan mana makna denotasi dan konotasi. Kalian bisa catat atau kalian bisa digarisbawahi atau pakai stabilo. Silahkan, ada yang mencatat, ada yang mencari, nanti dikumpulkan lagi, kemudian kalian presentasi di depan. Paham? Kalau tidak ada yang mengerti, silakan kalian tanya. Sok semuanya bekerja. Silakan, sok diskusikan. Mau berdiri, mau apa, sok silakan. Yang penting kalian kerjasama di dalam kelompok. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan kalian tanyakan ke ibu.
Ibu memberi waktu kalian 15 menit ya. 15 menit untuk diskusi, nanti ada perwakilan setiap kelompok untuk presentasi di depan. Mau di belakang ini boleh, tapi kalau ini bagusnya didahulukan. Semuanya kerja dibagi-bagi Pak ininya nih. Boleh dicopot aja dulu atau nanti dibeli. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya, makanya silakan.
Nah, kalian nanti menuliskan kata-kata sulit ya yang kalian temui pada bacaan itu, dan nanti kalian memprediksi itu mana itu yang termasuk mana denotasi, mana yang termasuk konotasi. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai belum? Belum. Sedikit lagi.
jendela yang bergoyang-goyang. Ada gitu jendela kayu bergoyang-goyang, bisa ada presentasi makna jendelanya apa? Jendela yang sudah semuanya belum? Ada yang sudah? Mau bertanya apa, Mbak Ira? Siap-siap ya. Sudah? Ada yang sudah? Semuanya kelompok sudah? Baik, siapa yang mau duluan presentasi di depan? Kelompok Bumi, silakan ke kelompok Bumi ke depan. Semuanya tepuk tangan untuk kelompok Bumi yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain, ketika temanmu sedang presentasi di depan, tolong diperhatikan. Nanti kalau tidak ada yang mengerti, kalian bisa ajukan pertanyaan ya ke kelompok Bumi. Silakan kelompok Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Bumi akan mempresentasikan tentang makna denotasi dan konotasi yang diambil dari bacaan cerita Pak Kelapa. Dan termasuk makna denotasi, salah satunya hujan deras, itu termasuk makna denotasi. Menusuk tulang yang maknanya adalah kebingungan, termasuk denotasi. Jendela kayu yang bergoyang-goyang yang memiliki makna terhitat air, termasuk denotasi. Menyembunyikan kedua tangannya. Yang ketiga yang maknanya agar kedua tangannya tidak digunakan, termasuk denotasi. Yang termasuk konotasi adalah yang maknanya adalah orang pemalas yang termasuk konotasi. Sekian, kami kelompok Bumi selesai mempresentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok Bumi, bagus sekali. Tadi hasilnya tolong nanti dikumpulkan, kemudian nanti akan ibu periksa. Silakan kelompok mana lagi yang mau presentasi?
kelompok Uranus, silahkan. Setelah Uranus siapa? Siap-siap? Oke, siap. Ya, semuanya nanti kebagian. Silahkan tepuk tangan untuk kelompok Uranus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Uranus akan mempresentasikan makna konotasi dan makna meditasi. Udara dingin meluluhkan rasa menusuk tulang, termasuk konotasi. Tujuh ke arah daya kami yang bergolong-golong dari tengah tentang kami ke dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Uranus yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Selanjutnya kelompok mana tadi? Jupiter, Venus. Nah, Venus dulu ya. Nanti setelah Venus, Jupiter. Silakan. Ayo ke sini, jangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Venus akan presentasikan makna denotasi dan makna konotasi diambil dari cerita Quran. Pohon-pohon tumbang karena tersambar petir atau maksud makna denotasi. Coba suaranya yang keras kedengeran nggak yang dari belakang? Suaranya yang jelas ya. Hilanglah anak yang rajin dan suka menolong komunitas. Jendela kayu yang bergoyang karena hentakan angin. Balaran termasuk konotasi. Warga pun berbondong-bondong termasuk makna konotasi. Baik, sebelum ini kelompok Venus dulu, ada yang mau bertanya tidak yang tadi dibacakan oleh kelompok Venus? Jadi kalian perhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok
yang di depan. Jadi kalian tanggapi. Coba kalian ajukan pertanyaan dari yang tadi. Kalian tahu nggak tadi apa yang dibacakan? Apa coba? Siapa yang mau bertanya? Cung, ayo dicoba dulu. Mau bertanya? Andara mau? Ayo. Boleh sini. Biar kedengaran pertanyaan. Tepuk tangan dulu dong untuk Andara. Yang lain juga ya harus menanggapi. Jadi kalau teman kalian di depan mempresentasikan materi, biar paham. Jadi yang disampaikan oleh teman kalian itu ditanggapi, dikasih pertanyaan. Jadi kalian, oh apa sih itu yang dibacakan, saya belum ngerti gitu ya. Mau bertanya apa Andara? Nah, Andara masih belum paham katanya apa sih mana Pak Belalang? Apakah bapak-bapak itu seperti belalang? Ya, silakan siapa yang mau jawab? Ada siapa yang mau jawab? Baik, saya akan menjawab. Pak Belalang yang sebenarnya, tetapi hanya nama anaknya. Puas tidak dengan jawabannya? Puas? Oh siap. Puas katanya. Terima kasih ya Andara pertanyaannya. Tepuk tangan yang lainnya. Jadi memang Ibu menambahkan sedikit, Pak Belalang di sini bukan berarti bapak-bapaknya kayak belalang, tetapi memang Pak Belalang itu namanya siapa yang aslinya? Yang dicerita itu ayahnya. Pak Belalang itu nama ayah. Labai siapa? Yang dicerita itu siapa tadi? Pokoknya belalang di sana bukan arti hewan belalang, tetapi nama yang diberikan oleh ayahnya si belalang. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup. Terima kasih kelompok Penus, hebat sekali. Silakan duduk kembali ke kelas. Tepuk tangan lagi ya biar semangat. Sebelum kita lanjut ke kelompok yang lain, kita akan ice breaking dulu ya, biar lebih semangat. Coba yang lain berdiri semuanya, oke? Ibu akan kasih tahu ini ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 ya. Gini. Tepuk 1, cinta kecil. Ya. Lihat dulu contohnya. Tepuk 1, pok ya. Tepuk 1, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3, tepuk 1. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Biar semangat, biar nggak loyo ya, biar nggak ngantuk ya. Kamu mah kalau udah cinta-cinta semangat aja ya, nggak apa-apa. Kita itu hidup harus dengan penuh cinta daripada bermusuhan, betul? Lanjut ke kelompok selanjutnya yaitu kelompok Jupiter. Tepuk tangan untuk kelompok Jupiter. Ayo semangat ah. Biar tidak ngantuk. Pasti si Paisa mah dihafalkannya. Cinta kamu. Cinta Paisa, cinta siapa? Ayo. Oke, yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jupiter akan mempresentasikan makna denotasi dan makna konotasi. Coba yang lain nanti perhatikan, nanti ajukan pertanyaan dari setiap kelompok 1 pertanyaan ya. Malam itu langit tampak gelap. Makna
termasuk makna denotasi. Udara dingin malam itu terasa menusuk tulang. Makna konotasi. Sekali angin kencang termasuk makna denotasi. Namanya dibalik kafiat untuk menghargai yang termasuk demokrasi. Mana apa itu? Satu lagi. Satu lagi. Lagi. Rasa yang berat Apa? termasuk konotasi. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok Jupiter. Silakan ajukan pertanyaan, ajukan. Oke, kelompok apa itu? Satu nus, silakan satu nus. Rahma bisa maju ke depan sini biar kedengaran pertanyaan. Tepuk tangan buat Rahma. Saya nggak mau mengajukan pertanyaan. Yang keras dong, yang jelas. Kedengaran nggak dari belakang? Saya nama saya Rahma. Saya akan mengajukan pertanyaan dari saya. Baik, saya akan mencoba menjawab. Rasa yang berat itu rasa kita sedang memikirkan. Rasa yang berat itu kita banyak pikiran. Betul? Ada nggak? Puas tidak? Ibu akan menambahkan sedikit lagi. Rasa yang berat jadi kita itu sedang berada di dalam tekanan, banyak masalah, banyak banyak pikiran gitu. Seperti kita banyak utang gitu ya. Atau rasa yang berat itu bisa juga rasa cinta. Nah, cinta berat, rasa yang berat. Aduh, saya teh suka sama dia tetapi tidak bisa mengungkapkan cinta. Siapa? Siapa ada yang mempunyai rasa berat nggak di sini sama temannya? Si ada ketawa ke TV kayaknya lagi rasa berat ya. Atau mungkin siapa di sini Faisal mungkin? Atau mungkin Rahma sendiri yang mau bertanya? Oh enggak. Kalau ibu bukan rasa berat, badan ibu juga sudah berat ya. Terima kasih untuk kelompok Jupiter. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Rahma.
Saturnus mau ke depan ya, silahkan. Saturnus dulu. Ada semuanya juga ke bagian. Tenang, antrian masih panjang. Silakan untuk kelompok Saturnus untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kata-katanya, jadi kamu presentasi di depannya walaupun sudah pakai mic masih pelan ke belakang aja, belakang sini. Jadi pakai mic supaya suaranya jelas. Ini sudah pakai mic tapi masih pelan ya. Yang lantang aja, yang lantang. Entah nggak juru atau gaji. Ayo. Siapa moderatornya? Mau siapa? Mau Rafa? Kirana? Gantian. Silakan. Kesini. Astagfirullah. Jangan. Ada yang lucu ketawa-ketawa. Baiklah, ini adalah kelompok tertawa. Gak apa-apa. Antara senyum dan tertawa beda nggak? Kalau senyum kan senyum. Ciri hilangnya tertawa itu ada yang lucu. Biasanya Dewi yang mau membuka. Enggak, sama siapa? Kirana, silakan Kirana. Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang diambil dari makna demokrasi. Pohon-pohon tumbang. Jendela disertai angin ronggongan Coba yang keras suaranya dari. Kamu mau dipegang mic-nya tapi tekan mulutnya. Coba. Abdi apa? menusuk tulang konotasi Nah. rekamnya konotasi Baik, silakan. Ada yang mau menanggapi? Pauja, nanti Ipan. Silakan. Mau bertanya apa? Kelompok Bumi? Silakan Faisal sini, biar kedengaran. Siap-siap ya, kalian jawab ya pertanyaan dari teman. Apa Sal? Nanti dijawab sekalian. Tadi kelompok Uranus, silakan Ipan mau bertanya apa? Sini. Tadi di itu dulu dipikirkan dulu mana besar kepala namanya ini. Ipan apa? nama saya
Makna menerkam, menerkam. Coba, oke, silakan. Ada satu lagi katanya, ada 3 pertanyaan. Oh, lakunya dulu bagus. Silakan, Maira. Kenapa jendela kayu itu bergoyang-goyang? Mengapa jendela kayu itu bergoyang-goyang? Pertanyaan yang pertama dari Faisal, apa makna dari besar kepala? Yang kedua, mana dari menerkam? Yang ketiga, jendela itu bergoyang-goyang. Siapa yang mau mencoba menjawab? April? Kita silakan. Hai April. Kepalanya besar, konotasi sombong. Silakan Faisal duduk lagi. Tadi Ivan bertanya apa makna menerkam ya? Menerkam apa katanya? Coba siapa menjawab? Oh, puas, silakan kalau sudah puas silakan ini. Satu lagi tadi jendela kayu itu bergoyang-goyang. Siapa yang mau jawab? April, coba jawab apa? Baik, sekali lagi dengarkan, tadi ada 3 pertanyaan dari kelompok Bumi, kelompok Uranus, dan kelompok Jupiter. Yang pertama tadi Faisal menanyakan besar kepala. Besar kepala itu siapa yang lebih tahu? Ada 2 makna. Denotasinya apa kalau besar kepala? Kepalanya memang besar ya. Itu denotasi, karena denotasi itu adalah makna yang sebenarnya. Yang kedua, makna konotasi. Besar kepala itu bisa diartikan orang yang sombong, tidak mau kalah, ya itu bisa. Yang kedua tadi Ivan dari kelompok Uranus bertanya apa artinya menerkam. Menerkam itu bisa juga ada makna konotasinya. Seperti contoh, harimau itu menerkam kijang yang ada di depannya. Itu makna apa? Denotasi, karena betul-betul menerkam. Terus ada lagi, Dea sangat sedih karena Ardan bicaranya menerkam hatinya. Maksudnya menerkam di situ menyakiti, ya, paham ya? Baik, terima kasih untuk kelompok Saturnus. Tepuk tangan untuk kelompok. Cek. Mars, silakan Mars, lewat sana biar ini aman. Hampir semua sudah ya? Satu lagi ini kelompok terakhir. Ini kelompok terakhir. Baik, karena ini kelompok terakhir, coba diperhatikan baik-baik. Nanti kalian buat lagi pertanyaan. Tolong yang membuat pertanyaan itu sesuai dengan apa yang disampaikan di depan. Jadi ketika temanmu sedang presentasi di depan, diperhatikan. Silakan kelompok Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mas menyampaikan konotasi dan daya tarik. Diambil dari cerita udara dingin malam itu terasa seperti tulang
denotasi. Tangannya dibalik ke dia untuk menahan dingin makna denotasi. Seorang raja besar kepala denotasi. Menurut Tahi, hanya denotasi. Berpura-pura tertidur sambil menggigil. Makan hijau. Makna denotasi. Baik, tadi teman kalian dari kelompok Mars sudah mempresentasikan. Ibu mau satu pertanyaan lagi karena waktu 7 menit lagi. Setelah ini kita akan melakukan refleksi sebentar. Jadi siapa yang mau bertanya kepada kelompok Mars? Sudah cukup? Oh, ada Kirana, silakan Kirana. Coba jawab ya. Insya Allah bisa. Udah satu pertanyaan lagi. Tapi kan sudah banyak. Kecuali kalian tidak mau istirahat. Mau dilanjut? Mau? Ya silakan Kirana, apa yang mau ditanyakan? Dari berluncur. Apa mana dari berluncur? Cek ini ada. Gaya duduk yang merapatkan kaki dengan tangan, gini, betul nggak? Untuk penanganan kedua, sudah paham? Puas? Terima kasih. Jangan ragu-ragu ya kalau memberikan jawaban, mau salah mau tidak, yang penting kita sudah mencoba untuk menjawab. Terima kasih untuk kelompok Mars, sangat hebat sekali. Tepuk tangan semuanya. Silakan kembali kelompok masing-masing. Baik, ayo duduk dulu yang rapi. Oke, perhatikan semuanya. Terima kasih, hari ini luar biasa sekali pembelajaran bahasa Indonesia tentang makna denotasi dan konotasi. Kalian hebat, kalian luar biasa, kalian aktif, kreatif. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan kalian, untuk kalian. Ya, jadi ada nanti bekal dari sekolah itu apa sih yang kalian dapatkan? Dan untuk sebagai rangkuman penutup, jadi tadi ada denotasi dan konotasi, kalian sudah paham? Makna konotasi adalah makna kiasan atau perumpamaan atau makna yang bukan sebenarnya. Kalau denotasi itu makna yang sebenarnya. Contoh-contohnya kalian sudah paham tadi. Silakan pelajari lagi di rumah dan kita akan melakukan refleksi. Jadi pada hari ini apa yang kalian dapat petik hikmahnya dalam pembelajaran ini? Ini refleksi Ibu. Terima kasih kalian. Jadi Ibu sangat-sangat apresiasi dengan keaktifan kalian. Terima kasih kerjasamanya, diskusinya, presentasi ke depan. Walaupun ada sedikit-sedikit kekurangan, tapi bisa nanti diperbaiki di
pembelajaran berikutnya. Refleksi yang akan disampaikan dari kalian apa? Coba Humaira. Dari pembelajaran ini apa yang bisa kalian dapatkan? Bisa mengetahui apa makna denotasi dan konotasi. Belajar ke depan, belajar mempresentasikan. Perasaannya bagaimana? Coba siapa yang mau mengungkap perasaan kalian setelah mempelajari materi ini apa? Ada nggak? Salma mau coba? Ada lagi? Siapa? Oh, sini Nadia, sini. Perasaan yang kamu rasakan ketika kamu kesini aja ke depan aja, ke depan. Maaf ya ini, Kadari. Coba yang lain perhatikan. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian tadi belajar dari awal sampai akhir tentang mana konotasi dan denotasi? Silakan Nadia. Senang karena bisa presentasi ke depan dan bisa mengetahui makna denotasi dan konotasi bersama dengan teman kelompok, bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan materi yang Terima kasih Nadira, hebat sekali ya. Itulah perasaan yang Nadira ungkapkan dan Ibu yakin kalian juga sama perasaannya dengan Nadia. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, silakan kalian istirahat. Good job. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nalika Pilar, CPP Angkatan 11 dari SD Negeri Cilaku 1 Kabupaten Cianjur. Dalam kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara pasca observasi supervisi akademik, dan pada kesempatan kali ini izinkan juga saya memperkenalkan yang di samping diri saya Bapak pengajar praktik saya Bapak Sofan SPD, dan yang di samping kanan saya Ibu Yuniati SPD. Beliau adalah guru kelas 6A di SD Negeri Cilaku 1, dan beliau adalah guru yang telah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Baik, Bu, Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah ya, semoga selalu kita diberikan kesehatan. Baik, Bu Nari, dengan kesempatan ini saya mendiskusikan merefleksi apa saja hasil observasi kemarin waktu saya belajar. Baik, Bu Yuni, bagaimana nih perasaan Bu Yuni kemarin waktu terlaksana? Sebenarnya atas pertanyaannya saya akan menanggapi waktu kemarin saya mengajar dari observasi sama Bu Nari. Jujur saya sangat berbangga hati bisa diberikan kepercayaan untuk bisa membantu dalam observasi kemarin. Kemudian di kelas pun saya mengkondisikan dengan bantuan dan arahan juga kan bagaimana cara mengkondisikan siswa supaya mereka itu sifat nyaman dalam pelajaran. Jadi intinya mempermudah walaupun pelajaran itu ada yang sulit. Bu Yuni, bisa diceritakan tidak Bu Yuni waktu kemarin pembelajaran yang sudah Bu Yuni laksanakan terkait area pengembangan kompetensi yang Ibu Yuni kembangkan itu apa saja? Jadi kemarin kan ada beberapa 3 tujuan pembelajaran yang saya angkat di dalam pembelajaran ini. Yang pertama, kemarin saya menilai materi atau konten makna denotasi dan konotasi. Kebetulan pembelajaran bahasa Indonesia atau observasi, dan ada 3 tujuan yang
saya sampaikan kepada peserta didik, yang pertama peserta didik mampu memahami apa itu makna denotasi dan konotasi. Yang kedua, peserta didik bisa menggali beberapa kata, dan saya memberikan sebuah teks kepada peserta didik untuk melihat, mencari apa itu makna konotasi dan denotasi dalam setiap paragraf dari teks yang saya berikan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan di depan kelas dari hasil observasi mereka di dalam teks. Oke, baik Bu Yuni. Itu terkait tiga tujuannya ya. Untuk area pengembangan nih yang ingin Bu Yuni kembangkan kemarin, coba kira-kira. Ya. Baik, area pengembangan yang saya tekankan di sini, anak-anak mampu bernalar kritis ya. Jadi anak-anak bisa mengungkapkan pendapat mereka ketika pembelajaran, bertanya. Terus saya juga memberikan suatu pertanyaan pemantik untuk mereka supaya mereka rasa ingin tahu tergali dan bertanya apa saja materi yang disampaikan pada waktu pembelajaran. Oke, baik Bu Yuni. Nah, lalu langkah-langkah apa saja nih atau tahapan apa saja yang Ibu Yuni lakukan pada proses pembelajaran kemarin? Pertama-tama mungkin saya buka diskusi siswa dulu. Kebetulan di kelas saya itu kelas fenomenal ada 48 peserta didik yang notabene mungkin perlu kesabaran ekstra menghadapi 48 anak di kelas. Jadi saya pertama membentuk anak-anak menjadi beberapa kelompok. Kebetulan kemarin 6 kelompok. Nah, di sana nanti setelah dibentuk 6 kelompok, nanti ada tugas kelompok yang harus mereka diskusikan yang terkait tadi makna denotasi dan konotasi. Yang pertama nanti saya memberikan beberapa PD. Pertama yaitu bentuk teks, kemudian mereka mendiskusikan, membaca dan mencari apa itu denotasi dan konotasi dari setiap paragraf. Baik, biasa Bu Yuni langkah-langkah tahapan yang Ibu Yuni siapkan kemarinnya dalam pembelajaran. Selanjutnya Bu Yuni, kemudian strategi apa yang Ibu lakukan dan sejauh mana area keberhasilan atau area pengembangan kompetensi yang telah Ibu laksanakan pada proses pembelajaran kemarin. Baik, di dalam pembelajaran itu tadi kan sistemnya berkelompok ya. Jadi ketika mereka mendiskusikan materi yang saya berikan, yaitu dari pembelajaran apa tadi ke setiap kelompok, saya observasi mereka, melihat kemandirian mereka, kerjasama di dalam kelompok, dan saya juga menekankan kepada mereka kalau kerjasamanya. Jadi setiap kelompok itu dibagi tugas-tugasnya, siapa yang mendiskus, siapa yang mencari kata-kata yang berhubungan dengan denotasi dan konotasi. Kemudian nanti setelah hasilnya siapa yang akan mempresentasikan di depan, kemudian menanggapi pertanyaan-pertanyaan di depan. Jadi strategi yang Ibu lakukan keberhasilan di area pengembangan itu Iya. sudah apakah sudah tercapai? Sebagian besar sih tercapai, semuanya sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan, terlihat dari antusiasme mereka ke depan. Kemudian ada yang menanggapi, ada yang yang bertanya juga, tapi mungkin ada sedikit kendala-kendala yang saya rasakan. Oke, baik nih. Barusan Bu Yuni menyampaikan ada kendala-kendala ya terkait pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira Bu Yuni, kendalanya itu apa sih yang menjadi kendala Bu Yuni? Baik, untuk kendalanya mungkin ya fokus anak-anak itu ya. Fokus anak-anak itu tidak terlalu fokus karena setiap ada kelompok yang presentasi di depan, mereka itu banyak yang tidak memperhatikan. Jadi ada yang ngobrol, kemudian mereka juga mempersiapkan nanti ini kebagian kelompok saya. Jadi mereka berlatih tapi tidak memperhatikan teman-teman yang ada di depan. Otomatis kan suasana kelas tidak kondusif ya Bu ya. Jadi
ada yang berbicara di depan, mereka pun berbicara di kelompoknya untuk menyiapkan presentasi di depan. Ya mungkin saya juga langsung terjun, maksudnya berkeliling supaya mengimbau kepada mereka supaya memperhatikan teman-temannya yang Baik. Terima kasih Bu Yuni. Ya, jadi yang menjadi kendalanya hanya di fokus anak-anak Ibu ya. Fokus anak-anak yang ketika pembelajaran ada lagi sih Bu, coba mungkin kan dari sekian banyak anak-anak itu kan tidak penangkapan di dalam materi itu tidak sama ya Bu. Mungkin karena penguasaan ada juga penguasaan materi yang saya sampaikan mungkin kadang-kadang mereka juga tidak paham apa yang saya jelaskan. Ada beberapa juga yang sudah paham, namun dari beberapa anak itu mereka hanya mendengar tanpa bisa memahami. Itu terbukti ketika saya melakukan bertanya kepada mereka dari kendala yang pertama tadi yang kurang fokus itu ketika saya menjelaskan mereka itu juga fokus memperhatikan. Ada saja kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak usah dilakukan tapi mereka lakukan. Dan ketika saya bertanya apa itu salah satu contoh saja, bisakah kalian memberikan satu contoh kata denotasi? Mereka diam. Ketika anak itu saya tanya, jadi mereka belum paham, jadi otomatis ketika saya menjelaskan mereka tidak fokus dan perhatikan saya. Oke, jadi dua ya Bu ya, yang tadi fokus ketika presentasi temannya, kemudian fokus di ketika Ibu sedang mengerjakannya. Oke, menjelaskan materi. Siap, baik Bu Yuni. Kira-kira nih, apa yang akan Ibu lakukan supaya bisa memperbaiki dari kendala-kendala yang Ibu hadapi kemarin? Mungkin saya lebih kepada strategi saya supaya anak-anak itu lebih menarik ya, supaya pembelajaran supaya lebih menarik. Mungkin saya akan lebih mempersiapkan dari mulai model ajar, kemudian alat-alat pembelajaran, apa sih yang membuat mereka tertarik supaya mereka enjoy, mereka asik, kemudian mereka sangat ingin tahu gitu. Mungkin kemarin kan ada tayangan-tayangan, waktu ketika tayangan Bunda juga tahu mereka itu fokus ya. Jadi karena mereka tertarik dengan tayangan yang saya tayangkan di Fokus, jadi kalau misalkan saya terus seperti metode ceramah, seperti menggurui harus begini harus begitu, mereka itu malah tidak fokus, malah mereka itu asik sendiri. Tetapi ketika saya memberikan keleluasaan kepada mereka, ditayangkan dulu pembelajaran itu, kemudian terus mereka menanggapi. Jadi intinya saya tidak perlu dominan di dalam kelas itu. Jadi mereka yang terus menggali potensi mereka untuk bisa bisa memahami pembelajaran seperti itu. Mungkin kemarin kekurangan saya juga yaitu saya terlalu dominan, harusnya mungkin saya berrefleksi saya. Jadi semuanya intinya terfokus kepada mereka yang menjadi kekendalan pantauan saya seperti itu. Baik, jadi Bu Yuni akan mencoba memperbaiki dari mulai strategi dalam membuat modul ajar dan medianya. Oke, baik, luar biasa Bu Yuni. Kira-kira kapan perbaikan-perbaikan itu akan Ibu lakukan, Ibu laksanakan? Kira-kira Mulai dari kemarin juga ketika sekolah observasi, saya terus merefleksi apa-apa kekurangan saya di dalam pembelajarannya. Mungkin dengan cara bisa berkoordinasi dengan teman sejawat, dengan lingkungan juga kan. Saya terus bagaimana Bu, tadi saya waktu belajar kemudian dari senior yang notabene mereka itu sudah sangat berpengalaman gitu. Baik, luar biasa Bu Yuni. Jadi Bu Yuni setelah kemarin melaksanakan observasi dengan saya, di berikutnya Ibu Yuni langsung mencoba memperbaiki kembali ya. Betul. Siap, Karena baik. mungkin bisa saya simpulkan ya kemarin Oh, baik, siap dari hasil observasi kemarin, saya sangat berterima kasih sekali dengan kepercayaan yang intinya gitu. Walaupun masih banyak kekurangan yang
mungkin belum tahu bagaimana saya mengajar, walaupun sudah lama tetapi tetap ada ilmu-ilmu baru, kemudian ada strategi-strategi baru yang saya harus selalu terus digali potensi-potensi, kemudian perkembangan zaman, kemudian metode strategi yang terus selalu maju, selalu dinamis. Walaupun saya di sini sudah lama mengajar, tetapi tetap itu tidak menjamin saya expert dalam mengajar, tetapi terus merasa kurang dan merasa harus terus belajar, karena belajar itu kadang-kadang bukan saja anak-anak yang harus belajar, tetapi kita juga sebagai guru harus terus menggali kekurangan-kekurangan kita, bagaimana supaya anak-anak bisa menerima pembelajaran yang kita sampaikan dan menjadi bekal mereka di kemudian hari. Bu Yuni, ya terima kasih juga saya Bu Yuni sudah berkenan juga untuk observasi sama saya, dan mudah-mudahan kita selalu terus bersemangat Ibu untuk berinovasi demi peserta didik yang kita bangga-banggakan nanti di masa yang akan datang. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.